Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novianur Aulia Rahman dengan NIM 112010105. Oke teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS dari mata kuliah kepemimpinan. Dan juga di video kali ini saya akan membahas mengenai gaya kepemimpinan otoriter. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu itu apa sih gaya kepemimpinan otoriter itu, dan siapa aja tokohnya gitu kan. Pasti kalian juga pada bingung, mungkin ada yang belum tahu ya. Kita bahas di sini sama-sama teman-teman. Oke, kepemimpinan otoriter. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kepemimpinan otoriter. Ya, gaya kepemimpinan otoriter adalah sebuah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin, ya, yang otoriter tersebut tentunya. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemimpinnya atau pemimpin yang otoriter tersebut, teman-teman. Dan next, di sini ada ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter. Apa aja itu, teman-teman? Kita bahas di sini sama-sama. Yang pertama, tidak meminta atau menerima masukan dari orang lain untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua, sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Yang ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberikan mandat terkait semua metode, kebijakan, dan prosedur di tempat kerja. Yang keempat, anggota kelompok jarang dipercaya untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. Dan yang kelima, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dengan sangat kaku, ya. Jadi gimana gitu, Dan yang keenam, ada kreativitas dan pemikiran out of the box cenderung tidak didukung. Dan yang terakhir, itu ada peraturan, dijabarkan dan dikomunikasikan dengan sangat-sangat jelas. Oke, next, di sini ada manfaat dari gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, itu gaya kepemimpinan otoriter memungkinkan pengambilan keputusan yang relatif cepat. Ya, benar juga gitu. Yang kedua, itu memberikan dorongan dalam produktivitas. Yang ketiga, menghasilkan hasil yang konsisten. Dan yang terakhir, kejelasan dalam rantai komando. Oke, baik teman-teman, lanjut. Di sini ada kelebihan dari kepemimpinan otoriter. Yang pertama, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin, tidak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas. Ini bener banget nih, ini tegas nih. Orang yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter ini pasti tegas banget gitu ya. Sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tak segan untuk menegur. Jelas, ini bener banget. Dan yang terakhir, ini mudah melakukan pengawasan. Jadi kayak kita lagi kerja gitu kan, diawasi nih kita nih dari CCTV atau gimana gitu kan. Ini bener banget kelebihan. Next, ya jelas, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya teman-teman ya. Kita bahas di sini kekurangannya. Yang pertama, suasana kaku, mencekam dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, keluhan dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman, teman-teman. Ini benar ya. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan kelicikan. Yang keempat, kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan memajukan pendapat. Benar banget. Yang kelima, mudahnya melahirkan kubu oposisi karena dominasi pemimpin yang berlebihan. Ini benar juga. Yang keenam, disiplin yang terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman bahkan pemecatan dari atasan. Ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan ya teman-teman. Yang terjadi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, pengawasan dari pemimpin hanya bersifat mengontrol apakah perintah yang diberikan sudah dijalankan dengan baik oleh anggotanya atau belum. Benar semua teman-teman, benar semua. Oke, lanjut, saya akan membahas mengenai tokoh gitu kan. Siapa aja sih tokoh yang menganut gaya kepemimpinan otoriter ini?
Siapa aja, kalian mungkin penasaran teman-teman pasti kan. Oke, kita akan bahas langsung saja teman-teman. Di sini ada Benito Mussolini. Benito Mussolini adalah seorang politisi asal Italia dan pemimpin Partai Fasis Nasional. Ia adalah diktator Italia pada periode 1922 sampai dengan 1943. Ia dipaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri Italia pada 28 Juli 1943 setelah serangkaian kekalahan Italia dari Afrika. Setelah ditangkap, ia langsung diisolasi teman-teman. Wow. Lanjut. Wah, ini yang paling keren teman-teman nih. Ada seorang Adolf Hitler. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu tentang Adolf Hitler ini ya. Dan mungkin juga sebagian ada yang belum tahu. Di sini kita akan bahas teman-teman. Santai aja. Ya, Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Ya teman-teman, Adolf Hitler ini sangat ditakuti pada zamannya dulu ya. Dia ini pemimpin yang keras, tegas gitu kan. Wah, sangat terkenal ini. Siapa sih yang tahu? Next. Ya, ini ada Kim Jong Un. Mungkin kalian sudah banyak yang mengerti mengenai Kim Jong Un ya. Dia adalah seorang presiden dari Korea Utara. Ya, banyak yang mengerti dan ya, Kim Jong Un juga tegas banget dalam melakukan keputusan-keputusannya. Keren pokoknya ini. Oke, next ada Richard Nixon teman-teman. Ya, Richard Nixon ialah wakil presiden Amerika Serikat ke-36 dan presiden Amerika Serikat yang ke-37. Ia merupakan presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Pengundurannya datang sebagai tanggapan pada ruwetnya skandal yang disebut dengan skandal Watergate. Oke, yang terakhir nih teman-teman ya, ini adalah Bapak Soeharto. Ya, tentu kita sebagai rakyat Indonesia sudah mengetahui bahwa beliau adalah sosok presiden kedua di Indonesia ini ya teman-teman. Oke, Bapak Soeharto adalah seorang jenderal besar TNI yang menjabat sebagai presiden kedua di Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai dengan 1998 yang menggantikan Bapak Soekarno. Di Indonesia, rezim Soeharto juga dianggap otoriter. Oke, lanjut. Oh, sudah habis teman-teman. Sudah habis ya. Di sini ada kata-kata motivasi dari Bruce Lee sedikit teman-teman. Ya, pengetahuan memberikan kekuatan, sedangkan pengerti itu memberikan kehormatan. Keberhasilan ruang kelas virtual adalah tanggung jawab kita semua. Oke, baik teman-teman, segitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton ya. Dan saya ingin mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan saya yang kurang baik, tutur kata saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, salam sehat teman-teman.